Jadi ini bukti bahwa sampai akhirnya Abu Lahab dan istrinya mati dalam keadaan kafir kan? Ya. Jadi apa? Yaitu membuktikan bahwa Quran itu bukan dibuat oleh manusia, bahkan bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya, tapi dibuat oleh zat yang tahu bukan hanya hal yang sudah dan sedang terjadi, tetapi juga zat yang tahu akan apa yang akan terjadi. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat-mukjizat seperti ini itu seharusnya membuat manusia yang berakal itu berpikir. Ya. Harusnya membuat mereka itu berpikir kalau mereka mau mencari kebenaran. Islam itu dibangun di atas 3 landasan. Ya. Islam itu dibangun di atas 3 landasan. Yang pertama adalah landasan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas kan. Ya. Jadi itu landasan pertama, landasan yang fondasi paling utama, yaitu dengan mengimani Al-Qur'anul Karim sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi konsekuensi kita terhadap keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jalan lain kecuali kita mengimani Al-Qur'an itu secara utuh, secara sempurna. Ya. Tidak boleh kita itu mengimani sebagian dari Al-Qur'an kemudian mengingkari sebagian yang lain. Tidak boleh. Bahkan satu ayat saja itu tidak boleh diingkari kebenarannya. Ya. Untuk keluar dari Islam itu tidak harus mengingkari seluruh ayat, Pak. Untuk keluar dari Islam tidak harus mengingkari banyak ayat. Seseorang itu mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, dia sudah keluar dari Islam. Ya, saya bisa kasih satu dalil. Suatu ketika, sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan perang terhadap sebagian rakyatnya. Jadi beliau ini kan khalifah pertama ya, setelah Nabi wafat. Beliau adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang menggantikan tugas-tugas kenabian. Jadi menjadi Amirul Mukminin, ya, mengurusi kaum muslimin, kemudian menjadi pelaksana hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Itu diemban pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu kali beliau menyatakan perang terhadap sebagian rakyatnya. Hanya dikarenakan sebagian rakyatnya itu menolak untuk membayar zakat. Dengan alasan Nabi sudah tidak ada, sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka, karena mereka diberikan penyadaran, diberikan pengertian, disuruh bertaubat, tidak mau, tetap mereka menolak untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka, dan beliau menyebut perang itu dengan harbur riddah. Artinya perang melawan orang-orang murtad. Jadi bayangkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu menyatakan orang-orang yang tidak membayar zakat, tidak mengakui wajibnya membayar zakat, itu sebagai orang-orang murtad, orang-orang yang sudah keluar dia dari Islam. Jadi bayangkan Pak, syariat Islam itu kan banyak, sementara satu syariat saja, yaitu wajibnya membayar zakat, itu diingkari. Abu Bakar As-Siddiq sudah menyatakan mereka itu keluar dari Islam. Ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah dalil bahwa untuk keluar dari Islam itu seseorang tidak harus mengingkari seluruh ayat Al-Quran. Seseorang itu tidak harus mengatakan dia keluar dari Islam kemudian pindah agama, tidak. Ya. Keyakinan seseorang itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam tanpa sadar, Pak. Ucapan seseorang itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau ucapan itu diyakini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesengajaan, dan ucapan itu dia tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan apa yang menjadi pernyataan atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf, saya katakan begini. Kalau ada orang menyatakan semua agama sama, ini contoh ya.
Kalau itu dinyatakan atas kesadaran, dia tahu bahwa sebenarnya yang benar itu hanya Islam. Dia tahu ada ayat yang berbunyi innad dina indallah al-Islam. Ada ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Barang siapa memilih selain Islam maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Kalau dia tahu ayat itu ada, dia paham, sudah pernah disampaikan oleh ustadz, dia pernah mendengar ceramah tentang bahwa hanya Islam yang diridhai Allah, sementara kemudian dia mengatakan, oh semua agama itu sama, semua agama itu baik di hadapan Tuhan, dia bisa kafir itu sudah kafir dia. Karena dia tahu yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran. Kecuali dia nggak ngerti, kecuali dia menyatakan itu karena kebodohan. Ya, kecuali dia mengatakan itu karena memang nggak pernah dengar ayat yang tadi saya bacakan tadi. Ya. Kemudian setelah diberikan pengertian, dia bertaubat, dia kembali ke dalam Islam, artinya dia rujuk ilal haq, ya insya Allah dimaafkan. Tapi kalau ada yang mengatakan dengan kesadaran, dengan kesengajaan, mengatakan bahwa semua agama sama, sementara dia tahu ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa hanya Islam yang diridhai Allah, ya, dia bisa keluar dia dari Islam. Dan itu yang banyak terjadi hari ini. Orang itu lebih mementingkan ridho manusia daripada ridho Allah. Ya kan? Dia lebih cinta jabatannya, dia lebih cinta kepentingan-kepentingan politiknya, ya, sehingga dia korbankan akidahnya. Ini luar biasa. Ya memang musibah yang menimpa akidah seseorang itu tidak terlihat, Pak. Secara zahir memang kalau kita lihat yang namanya musibah kan banjir, gempa dan sebagainya. Padahal musibah terbesar bagi manusia itu adalah ketika musibah itu menimpa pada akidahnya. Akidahnya nggak benar itu musibah besar itu. Karena apa? Dia mengaku muslim di dunia, belum tentu nanti di hadapan Allah dia diakui sebagai muslim. Ya, bagaimana dia diakui sebagai muslim sementara dia mengingkari banyak ayat-ayat Quran, kan begitu. Sementara syarat utama untuk diterima Allah sebagai muslim ya akidahnya. Ya kan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, selalu iman dulu yang didahulukan, baru amal-amal solehnya. Kan gitu. Ya, jadi itu landasan pertama di dalam beragama ini, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama dengan mengimani secara utuh, secara mutlak, secara sempurna terhadap apa yang menjadi kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh ada satu ayat pun yang diingkari. Nah, cuman kadang-kadang kita kan nggak ngerti, Pak. Ya kan? Di kepala kita ini apa betul sudah ada, artinya keimanan kita itu sudah benar. Makanya setiap hari kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Minimal 17 kali kan ihdinas siratal mustaqim dalam salat-salat kita, dalam doa-doa kita, senantiasa terus mohon hidayah agar kita itu diberikan jalan agar dalam akidah itu kita berada di jalan yang benar, gitu. Berakidah dengan benar, senantiasa beristighfar. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita bahas mengenai Quran sendiri itu luar biasa, Pak. Ya, mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita paham ya. Masalahnya kan kita ini mayoritas nggak paham bahasa Arab. Jadi kalau orang paham bahasa Arab, ya, terlepas dia akhirnya beriman atau tidak, dia pasti akan mengakui bahwa ini bukan bikinan manusia. Abu Jahal itu, Pak, itu dia tuh percaya itu. Abu Jahal itu percaya Quran itu bukan dari Muhammad. Quran itu dari Allah. Dia kan juga mengimani Allah, cuman dia juga mengimani berhala-berhala dan sebagainya tadi kan. Ya, tapi Allah tidak berkenan memberi hidayah kepada dia. Ya, sehingga sampai mati dia kafir. Kenapa dia percaya itu adalah bukan dari Nabi Muhammad, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena bahasanya berbeda dengan bahasa sehari-hari baginda Nabi. Bahasa Quran itu beda dengan bahasa hadis. Sangat berbeda. Jadi uslub ya atau cara Nabi menyampaikan ayat Quran dengan cara Nabi bicara biasa yang kemudian kita kenal dengan hadis-hadis itu gaya bahasanya sangat berbeda. Ya. Itu baru dari sisi bahasa. Ya, itu baru dari sisi bahasa. Makanya Umar bin Khattab itu
langsung tersungkur dia ketika dia datang ke rumah mau marah sama adiknya Fatimah, ya, karena dia dengar Fatimah masuk Islam. Begitu nyampe di depan rumah dia mendengarkan Fatimah membaca surat Toha. Dia dengar tersungkur dia, Pak. Langsung minta dipertemukan dengan Nabi Muhammad, langsung masuk Islam. Karena beliau juga ahli sastra, ya, Umar bin Khattab itu. Ya, jadi Nabi kan pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab dan Abu Jahal yang nama aslinya itu Umar bin Hisham. Nabi itu pernah berharap, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah satu dari Umar itu. Dan Allah berkenan yang diberi hidayah itu Umar bin Khattab. Sementara Abu Jahal tetap dibiarkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua orang ini penguasa besar Mekah pada saat itu yang dua-duanya punya kemampuan dalam bersastra, sehingga mereka tahu betul bahwa Quran itu jelas bukan bikinan manusia. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau kita mau nyari mujizatnya Quran itu luar biasa. Ini salah satu contoh ya yang ingin saya katakan ya. Tadi saya bacakan di sholat tadi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama, itu Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang bertakwa. Allah sudah menggunakan kata kitab di situ, Pak. Tapi pada saat itu kitabnya ada enggak? Kitabnya enggak ada pada saat itu. Ayat-ayat Quran itu baru dicatat di papan, di batu, di pelepah kurma. Tapi Allah sudah menggunakan kata kitab di situ. Berarti apa? Yang membuat ayat yang menciptakan Quran, yang membuat ayat-ayat itu adalah satu zat yang tahu apa yang akan terjadi gitu. Kalau kita ini manusia kan ada keterbatasan, kita hanya tahu apa yang sudah dan sedang terjadi kan. Tapi kalau yang menciptakan kita itu kan sesuatu zat yang tahu apa yang akan terjadi. Karena Allah menggunakan kata kitab di situ. Padahal pada saat Al-Baqarah turun itu nggak ada kitab. Quran itu masih atau ayat-ayat itu masih tertulis di berbagai media tadi, ya, batu, papan, pelepah kurma dan seterusnya. Satu contoh lagi, Pak. Surat Al-Lahab itu luar biasa, Pak. Surat Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi celakalah kedua tangan Abi Lahab dan binasalah. Ya. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan seluruh apapun yang dia upayakan. Saya selanaron dzatal lahab, dia akan masuk neraka dan dia akan dilahap, akan dimakan oleh api. Wa imra'atuhu, dan wanitanya juga, maksudnya istrinya. Hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar, maksudnya sang penyebar fitnah. Karena istrinya Abu Lahab ini orang yang jahat sekali, yang sering memfitnah baginda Nabi dengan segala bentuk kalimat-kalimat yang jelek ya terhadap Nabi. Makanya disebut sebagai sang pembawa kayu bakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya ayat ini? Apa istimewanya surat ini? Pada saat ayat ini turun, pada saat surat Al-Lahab ini turun, ya. Surat ini turun di Mekah, Pak. Pada saat di Mekah, itu banyak sahabat Nabi yang kita kenal hari ini menjadi pejuang-pejuang Islam ya, kayak Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sofyan dan istrinya Hindun yang pada akhir-akhir hidupnya ini kita kenal sebagai sahabat-sahabat Nabi yang mulia ya, sebagai pembela-pembela Islam yang luar biasa. Pada saat surat ini turun, mereka itu masih kafir semua. Ya, tapi kenapa Allah hanya menyebut nama Abu Lahab? Karena memang Allah tidak berkenan memberi hidayah kepada Abu Lahab. Padahal pada saat itu Abu Lahab itu masih segar bugar, masih sehat. Dan statusnya sebagai orang kafir itu juga para sahabat waktu itu masih banyak yang masih kafir. Jadi banyak sahabat Nabi itu yang masuk Islam setelah hijrah ke Madinah. Ya, kayak Amr bin As, Khalid bin Walid. Pada saat surat Al-Lahab turun, Khalid bin Walid itu jadi musuh besar Islam itu. Ya, jadi di perang Uhud itu kan Khalid bin Walid itu jadi pemimpin pasukannya orang-orang kafir, komandan perangnya pasukan orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Ya. Jadi ini bukti bahwa
Sampai akhirnya Abu Lahab dan istrinya mati dalam keadaan kafir kan? Ya. Jadi apa? Yaitu membuktikan bahwa Quran itu bukan dibuat oleh manusia, bahkan bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya, tapi dibuat oleh zat yang tahu bukan hanya hal yang sudah dan sedang terjadi, tetapi juga zat yang tahu akan apa yang akan terjadi. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat-mukjizat seperti ini itu seharusnya membuat manusia yang berakal itu berpikir. Ya. Harusnya membuat mereka itu berpikir kalau mereka mau mencari kebenaran ya tentang agama, kalau mereka mau mencari keselamatan kehidupan. Karena hidup ini kan bukan hanya di dunia. Jangan coba-coba gitu. Kan setelah kehidupan dunia itu nanti ada kehidupan lain. Nah, kalau kita nyasar di dunia, jadi akhirat pasti nyasar gitu kan. Ya. Jadi itu tadi yang pertama saya katakan bahwa dalam beragama ini kita mempunyai 3 landasan. Landasan pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani Al-Qur'anul Karim sebagai firman-firman-Nya secara utuh, secara sempurna. Kemudian landasan yang kedua dalam beragama ini adalah mengimani kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW seutuhnya. Ya, apapun yang menjadi sunnah-sunnah beliau itu adalah hal yang wajib untuk kita ikuti. Enggak boleh dipilih-pilih, enggak boleh milih-milih kita, Pak. Ya, agama itu kan bukan prasmanan bahasanya teman-teman begitu. Seluruh apa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang menjadi sunnah-sunnah beliau ya harus diambil dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, tapi juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Bagaimana Nabi melakukan aktivitas perekonomian, misalnya perdagangan. Bagaimana Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, misalnya. Bagaimana Nabi mengelola negara. Seharusnya kaum muslimin itu mengambil itu semua dari baginda Nabi. Kalau mau ditinggikan derajatnya di muka bumi ini. Tapi hari ini kan kita melihat bahwa Islam itu banyak ditinggalkan kan, syariatnya. Jadi Islam itu hanya ditegakkan dalam persoalan-persoalan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Kebanyakan hanya sebatas itu ya. Tapi dalam persoalan-persoalan muamalah banyak ditinggalkan. Maka nggak mengherankan ketika hari ini umat Islam itu tidak menjadi khairul ummah, ya, tidak menjadi umat terbaik. Karena banyak yang ditinggalkan syariatnya. Ya. Maka saya katakan tadi bahwa landasan kedua kita dalam beragama adalah mengimani dan mengikuti apapun yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, yang Nabi katakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu menjadikan Quran sebagai aturan kehidupannya. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah akan menjatuhkan kaum yang lain ketika kaum itu meninggalkan Quran sebagai aturan kehidupannya. Jadi kalau kita lihat hari ini umat Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan, ya, banyak terzolimi. Ya. Yang pertama memang itu sudah merupakan sunatullah, ya, sudah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai hambanya, kita wajib untuk mengambil ibrahnya. Kenapa Allah berikan kondisi seperti ini? Ya karena memang kita banyak meninggalkan syariatnya, terutama syariat-syariat yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah. Ya. Jadi itu landasan kedua, keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wajib bagi kita untuk mencintai baginda Nabi di atas segalanya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, ya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi Nabi mengatakan enggak beriman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada ayah kalian, kepada anak-anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Nah ini juga harus menjadi cermin bagi kita, Kak. Apakah kita sudah mencintai baginda Nabi melebihi apapun? Ya. Jadi salah satu bukti kecintaan kita yang pertama ya senantiasa bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau.
Yang kedua itu tadi, ya meskipun katakanlah kita tidak mampu menjalankan seluruh sunnah-sunnah beliau, ya, tapi kecintaan kita kepada sunnah beliau itu tidak boleh luntur, Pak. Jadi tidak boleh ada keyakinan ada aturan-aturan yang lebih baik, ya, dari aturan-aturan yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau ada perasaan seperti itu bermasalah akidah kita, Pak. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang besar seperti ngurus negara misalnya. Nggak boleh kita menganggap bahwa aturan negara yang hari ini banyak diterapkan di seluruh negara di dunia, yang seluruhnya ini tidak mengambil contoh dari baginda Nabi kan, hari ini kan nggak ada, Pak. Satu negara pun yang mengambil contoh yang diberikan oleh baginda Nabi dalam mengurus negara. Itu tidak ada. Tapi tetap meskipun hari ini tidak ada contoh negara sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi, kita tidak boleh menganggap bahwa yang ada hari ini itu lebih baik gitu dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Paham maksud saya? Jadi kita tetap di dalam keyakinan kita, ya, di dalam keimanan kita mempercayai bahwa apapun yang dicontohkan oleh baginda Nabi itulah yang terbaik. Meskipun kita tidak mampu, ya, karena ini kan persoalan akidah. Nggak boleh ridho kita terhadap hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Ya. Contoh yang paling gampang misalnya ya, hari ini tuh kita mau nggak mau harus ngikutin ekonominya orang kafir, Pak. Benar kan? Ekonomi yang mengatur kita kan ekonomi riba, yang tidak mengharamkan riba kan? Mau nggak mau kan kita harus ngikuti, Pak. Ya kan? Karena dalam aktivitas perdagangan, aktivitas kantor, proses pembayarannya juga harus melalui bank misalnya dan seterusnya kan, seharusnya kan itu haram kan? Karena jelas bahwa di bank itu ada riba dan seterusnya itu kan. Tapi kita kan nggak bisa menghindar, nggak bisa menghindar. Karena Nabi memang pernah mengatakan bahwa nanti akan ada satu zaman di mana umatku itu akan terkena debu-debunya riba. Gitu. Kita inginnya menghindar dari riba, tapi kalau kemudian dalam aktivitas usaha kita orangnya minta pembayaran melalui bank kan nggak bisa kita hindari juga, gitu kan. Nah, tetapi dalam hati kita ini harus ada satu ketidakridhoan terhadap sistem yang ada gitu loh, Pak. Paham maksud saya? Karena ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran itu kekufuran. Ar-ridho bil maksiyah maksiatan. Ridho terhadap kemaksiatan itu kemaksiatan. Enggak boleh ridho gitu. Ya, kalau bisa memang harus mengubah, tapi kan kita enggak punya kemampuan untuk itu kan? Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya kalau dia punya. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Ya, kalau enggak bisa dengan lisannya, beri nasihat dia. Fa ilam yastati ya fa biqalbihi. Tapi kalau enggak bisa dengan tangan, enggak punya kekuasaan, enggak bisa menasehati, ya fa biqalbihi. Minimal hati kita menolak. Hati kita enggak ridho terhadap kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran. Enggak boleh ridho. Meskipun kemudian Nabi mengatakan wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, tapi minimal hati kita menolak dengan apapun ya, aturan, hukum, ya, budaya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, baik. Jadi itu 3 landasan kita dalam beragama. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah ketundukan kita ya kepada syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah ketundukan kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Jadi harus tunduk, kita harus patuh, Pak. Itu konsekuensi keimanan kita. Konsekuensi syahadat kita itu harus tunduk.